Dalam adat istiadat tunggu tubang itu ada namanya titipan. Kalau dia belum menikah, itu belum punya kewajiban. Yang bertanggung jawab itu ayah dan ibunya. Harta warisan yang digilirkan secara turun-temurun. Maka itu harus dijaga oleh tunggu tubang yang sedang menjadi tunggu tubang pada saat itu. Dek makan kami cukup. Untuk belanja, untuk ngurus jurai itu cukup. Soal mampu, tidak mampu itu kalau kami tunggu tubangnya harus mampu. Di lembah yang menjadi bagian jalur Bukit Barisan, tanah semende terbentang luas oleh hamparan sawah. Terawat erat melalui adat yang mengikat secara turun-temurun, dari generasi ke generasi hingga kini. Kepatuhan terhadap adat menciptakan harmonisasi antara manusia dan alam sebagai tempat penghidupan melalui sosok perempuan yang telah ditentukan oleh adat. Warisan leluhur ini dirawat bukan sekadar untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang berkelanjutan. Di bawah tahun 1980, semende itu cuma satu. Namanya semende darat. Dari tahun 1980 sampai sekarang, semende itu dimekarkan menjadi 3 kecamatan. Semende darat hulu, semende darat tengah, dan semende darat laut. Berhubung namanya semende, semende itu terjemahan daripada satu kesatuan. Adat istiadatnya tetap menganut adat semende darat. Adat istiadat semende itu berlaku untuk seorang tunggu tubang. Yang namanya tunggu tubang itu anak perempuan yang tertua. Tunggu artinya menjaga. Tubang itu tempat menitip-nitipkan barang. Kalau nenek moyang bahari dulu, tempat menitipkan barang. Belum ada kulkas umpamanya. Hanya ada tubang. Satu ruas bambu di tempat untuk menitip barang-barang makanan yang rawan diganggu serangga-serangga itu. Tunggu tubang artinya menunggu titipan. Dalam adat istiadat tunggu tubang itu ada namanya titipan. Titipan ini berupa satu rumah, sebidang sawah, kemudian ada makam keluarga yang harus dijaga, kemudian hubungan baik. Ada baik ke pihak laki-laki maupun ke pihak perempuan. Ada istilah jurai dan apit jurai. Di jurai ini adalah keluarga atau keturunan dari pihak perempuan. Apit jurai itu keturunan dari pihak laki-laki atau suami si tunggu tubang tadi. Jadi adat semende itu dipimpin oleh meraja. Meraja itu adalah adik laki-laki atau kakak laki-laki dari si tunggu tubang. Jadi kedudukannya sebagai meraja. Disebut meraja itu ketika si perempuan tunggu tubang tadi sudah mempunyai keturunan.
Kemudian di atas meraja itu ada nenek meraja atau neneng meraja. Nah, lain itu kemudian ada puyang meraja. Kemudian ke atasnya lagi. Nah, tapi sebagai pemimpin yang terdekat di Tunggu Tubang itu adalah meraja. Nah, jika misalnya ada satu permasalahan di rumah Tunggu Tubang itu tidak bisa diselesaikan oleh meraja, maka meraja akan melapor kepada neneng meraja. Kemudian seterusnya begitu. Namaku Nur Hidayati, lahir di Pajar Bulang. Jadi Tunggu Tubang di dusun ini kami ini ada 5 begading. 5 begading ini ada kakangku lanang, yang 4 betina, yang nomor 2 aku yang Tunggu Tubang. Jadi aku ni tua betina. Soal mampu tak mampu itu kalau kami Tunggu Tubang ini harus mampu. Alhamdulillah kalau di sawah kami semua dusun ini itu hasilnya banyak. Dek makan kami cukup. Untuk belanja, untuk ngurus jura itu cukup. Kalau diatur keuangan itu untuk anak sekolah juga bisa. Hanya kalau cuma tak tahu ngaturnya itu udah panen habis. Kurang untuk makan dik cukup. Tapi kalau bisa mengatur itu cukup. Aku ni kan nyilirka Tunggu Tubang nggak kabah. Jadi tua syarat-syarat Tunggu Tubang ni aku jelaskan gale. Sute masalah tamu. Tamu ni dia kah berarat di rumah ini. Maupun ada yang meraja, jurai-jurai, aplik jurai. Kita ni tidak terima gala. Tunggu Tubang itu punya kewajiban. Nah, kalau dia belum menikah, itu belum punya kewajiban. Yang bertanggung jawab itu ayah dan ibunya. Mak, kamu lah nyilir ka Tunggu Tubang, insya Allah kaku jalan negala, kaku jalan ka sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya sebagai Tunggu Tubang nih. Bahasa kita lah nyilir ke bandar aku. Anakku ni kan nikah. Kan nikah tadi aku ni lah bergilir pula bandarku ni. Turutan ini Tunggu Tubang tadi. Kami ni di rumah kami ni lah 9 gilir, enggak aku. 10 dengan anakku ni tadi. Jadi waktu lah sudah bergilir ni masih dibantu-bantulah anak-anak tadi. Belum dilepaskannya. Masih dibantu-bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mau menikahkan anak itu harus dirapat dulu dengan keluarga terdekat, dengan ahli-ahli dan meraja-meraja serta Tunggu Tubang itu. Dirapat. Namanya kalau di Semendeng ini Tetunggal. Tetunggal Cakal Bujang atau Tetunggal Cari Bujang. Masih di usia anak-anak, dia masih punya nama Tunggu Tubang karena anak yang tertua. Begitu. Setelah menikah, anak tersebut telah berkeluarga, menjadi Tunggu Tubang, diikat dengan adat istiadat.
pengantin itu diarak. Nah, di beberapa desa di Kecamatan Semende Darat Tengah ini, arak-arakan itu masih memakai tandu. Jadi sang dua orang pengantin itu diarak, ditandu dengan usungan yang terbuat dari bambu. Dan orang-orang yang mengusung kedua mempelai tadi itu ditentukan secara adat, bukan sembarang orang misalnya dibuat panitia si A ditunjuk begitu saja, itu tidak. Jadi ada orang-orang tertentu yang berhak memikul atau menandu si pengantin tadi. Kalau sahnya begitu si laki-laki menikah dengan seorang perempuan tunggu tubang itu, ya baru dikatakan sah, yaitu sah secara adat, bukan sah secara pernikahan. Kalau pernikahan itu sama aja, setelah ijab kabul sah. Tapi untuk menguatkan adat Semende ini, ya dengan memotong seekor kerbau tadi. Itu tanda seseorang itu sudah resmi menjadi tunggu tubang. Seorang tunggu tubang itu harus meniru pekerjaannya seperti lambang itu. Yang pertama, lambang adat itu jalu. Jalu ikan itu. Pengertian jalu ini menghimpun seluruh jurai dan apit jurai. Unsur yang baik harus diketahuikan, unsur yang tidak baik juga pun harus diketahuikan oleh si tunggu tubang itu. Nah, nomor kedua, pauk atau tebat. Tebat itu kalau istilah nenek moyang di Semende ini, yang pertama pauk, yang kedua tebat, kalau bahasa nasionalnya kolam. Seorang tunggu tubang itu harus bersifat tebat. Sifat tebat itu orangnya sabar, tapi berpendirian. Yang ketiga, ada kapak. Dari lambang adat itu ada kapak. Nah, kapak itu dipakai untuk, kalau di Semende ini, untuk mengambil kayu bakar. Sifat kapak itu, kapan dipakai, dia pasti akan menurut, membelah. Semua kayu yang masih bulat, di kapak, belahnya sama gitu. Arti daripada kapak ini, tidak boleh tebang pilih. Yang kiri tajam, yang kanan harus tajam. Kalau mengurus jurai dan apit jurai itu harus sama. Kalau kita mengurus, ada orang yang kena musibah di sebelah perempuan itu, ada juga yang kena musibah di sebelah lanang, itu harus sama. Tidak boleh tebang pilih. Itu artinya kapak. Keempat, kujur. Kalau kujur itu bahasa lamanya itu kujur. Tapi sekarang diupar dengan balau atau tumbak. Nah, kalau bahasa Semendenya asli itu kujur. Tombak itu, kalau dulu dia dipakai untuk berburu. Dipakai untuk di rumah, untuk menjaga diri. Begitu dulu. Kujur ini seorang yang pemberani, tapi jujur. Nah, amanah. Jujur, berani, dan amanah. Karena apa? Kirinya tajam, kanan tajam, ujungnya juga tajam. Kemana ditumbakkan, dia pasti akan sampai. Guci kumbang. Guci itu bukan sembarang guci. Guci kumbang pakai tokop rapat. Pengertian daripada guci itu adalah menyimpan rahasia di dalam keluarga. Tidak boleh rahasia di keluarga itu keluar
ke masyarakat banyak. Rumah Semende ini kalau secara usia rata-rata sudah di atas 100 tahun kalau rumah Tunggu Tubang itu. Sudah berapa kali berganti Tunggu Tubang. Adalah rumah tempat kembalinya anak-anak cucu cicit keturunan dari rumah itu. Harus dijaga, diperbaiki agar yang menunggunya itu enak, yang jelaskan, agar yang menunggu itu aman, damai, makanya harus dijaga. Apakah boleh misalnya seandainya tidak ditunggu, si Tunggu Tubang mungkin berkarir di tempat lain, apakah boleh misalnya disewakan, dikontrakkan? Boleh-boleh saja, selama itu masih tetap menjaga rumah tersebut. Karakteristik rumah Semende ini adalah rumah panggung. Nah, jadi terbuat dari papan. Itu yang asli rumah Semende. Tapi sekarang ini sudah mulai rumah itu yang terbuat dari bangunan beton. Dan sekarang ini rata-rata, kalau dulu rumah ini rumah panggung artinya bahwa rumah itu plong. Dia kan dari tiang-tiang, dan tiang itu diletakkan di atas batu saja. Ini namanya kong itu kan. Nah, itu secara filosofis rupanya hanya diletakkan di atas batu tapi pondasinya bisa kuat, sebenarnya itu anti gempa. Nah, jadi secara tidak langsung nenek moyang kami orang Semende ini sudah memahami struktur bangunan itu harus begini. Kenapa misalnya tiangnya tidak ditanam di tanah kan? Nah, karena kalau ditanam di tanah lambat laun usia kayu itu kan akan keropos. Nah, jadi makanya diletakkan di atas kung. Kung itu kayu itu yang diletakkan di atas batu aja itu. Rumah itu biasanya satu paket dengan sawah. Sawah itu ya jelas sumber ekonomi, sumber ketahanan pangan. Yang hasilnya itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan, baik dalam keperluan membantu ketika ada jurai dan apit jurai tadi sedekah, bisa diambil dari hasil sawah tersebut. Seluruh hasil sawah itu dimasukkan ke dalam tengkiang. Jadi masukkan dalam tengkiang. Kalau tengkiang itu kalau bahasa Indonesianya lumbung padi gitu ya. Nah, dimasukkan semuanya ke situ, kemudian diambil sedikit demi sedikit. Apabila sudah sampai masa panen berikutnya, isi tengkiang itu padinya masih banyak, biasanya dihabiskan secara serentak dan itu dijual biasanya kan, karena sudah menghadapi panen berikutnya. Di setiap sawah itu biasanya rata-rata ada dua bangunan. Yang satu namanya dangau, yang kedua namanya tengkiang. Dangau ini fungsinya sebagai tempat tinggal menunggu sawah itu. Dulu seorang Tunggu Tubang itu begitu dia sudah menikah, maka oleh seluruh keluarganya dia langsung diantar ke sawah. Dan di sawah itu dia tinggal di dangau itu. Nah, jadi seiring perkembangan zaman itu sudah banyak dangau-dangau ini yang tinggal. Nah, ditinggalkan bukan dalam artian ditinggalkan tidak diurus, orangnya sudah jarang yang bermalam di sawah itu. Karena mungkin sekarang transportasi ke sawah-sawah itu sudah di jalan semen semua, motor semua sudah masuk. Jadi sudah jarang. Di Semende ini, tiap Tunggu Tubang itu
ada makam tersendiri, makam khusus. Jadi walaupun itu namanya pemakaman umum, tapi itu sudah di kotak-kotak dan masing-masing itu sudah punya tuannya. Dan tuannya itu setiap Tunggu Tubang itu bisa memiliki satu makam keluarga. Siapa yang berhak dikubur di makam keluarga itu anak keturunan dari rumah si Tunggu Tubang itu. Jadi orang lain tidak bisa membuat makam di tempat Tunggu Tubang ini. Itu harus dipelihara makam ini, harus dibersihkan. Jika itu tidak dibersihkan, tidak diurus, maka meraja bisa menegur. Kenapa makam keluarga itu tidak dibersihkan? Walaupun yang bermakam di situ mungkin orang tua dari meraja itu. Udah duduklah sana, doa. Walaupun misalnya sudah menumpuk, kan konsepnya itu kalau kayak di daerah di Pajar Bulan, kan di Pajar Bulan itu Kecamatan Semen Darat Ulu itu tiap menggali kuburan baru itu biasanya sudah ketemu dengan makam-makam yang sudah lama itu. Tunggu Tubang bukan sebatas tradisi, tetapi juga bentuk kearifan lokal yang menguatkan identitas dan berkelanjutan hidup masyarakat. Mengajarkan tanggung jawab, rasa hormat terhadap warisan nenek moyang, serta menciptakan keharmonisan antara manusia dan alam.